Bang. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ori? Baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Ini kita lagi seru nih. Kembali kita disibukkan dengan berita terkait dengan Omnibus Law. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya, yang disahkan tanggal 2 November 2020. Sebenarnya waktu itu UI Watch sudah memberikan suatu statement. Ya, kita mendukung pernyataan para guru besar dan akademisi yang menolak adanya Omnibus Law tersebut. Nah, sekarang ini mulai marak lagi nih, setelah lama tidak muncul beritanya, tiba-tiba kemarin 8 Mei, para tenaga kesehatan ya tergabung dalam ID, PDGI, PPNI, IBI, IAI, ya 5 organisasi kesehatan ini, mereka melakukan demo cukup besar ya, menuju unjuk rasa terkait dengan undang-undang Omnibus Law kesehatan, ya itu. Nah sekarang Abang nih sebagai orang yang pakar bidang tenaga kerja nih, apa nih dari sudut tenaga kerja yang bisa dibahas Bang? Ya, Omnibus Law klaster cipta kerja itu dinilai banyak pakar hukum maupun juga pekerja buruh sangat merugikan mereka. Buruh melihat dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, masa depan mereka semakin suram. Mereka tidak bisa memplanning lagi rencana hidup yang mapan, yang pasti, karena dalam poin-poin tertentu undang cipta kerja ini banyak mempreteli atau mengebiri hak-hak buruh yang sebelumnya mereka peroleh. Misal saja masalah sistem kontrak kerja. Sistem kontrak kerja dulu itu maksimal 3 tahun dengan perpanjangan satu kali selama 2 tahun, jadi 5 tahun. Tapi dengan adanya undang-undang baru cipta kerja ini menjadikan sistem kontrak kerja itu menjadi tidak terbatas. Setiap saat orang bisa dikontrak terus tanpa batas sampai orang itu tidak mampu bekerja lagi. Nah, yang kedua adalah begitu mudahnya masuk tenaga kerja asing. Kalau dulu blue collar worker itu dilindungi. Jadi bagaimana agar tenaga kerja kasar Indonesia itu mampu bekerja di buminya, di negerinya, yang tidak bisa dimasukin oleh pekerja asing, karena pekerjaannya mudah dikerjakan, yang penting tenaga dan keinginan. Tapi dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang apa saja masuk, kesempatan mereka bekerja menjadi semakin berkurang. Misal macam di Polewali Mandar, itu kan pekerja kasar semua, bahkan yang dari Cina itu belajar kelas juga dari orang-orang kita. Ngapain? Dan tenaga kerja juga bisa. Dan yang sedihnya katanya gajinya beda lagi. Gajinya beda. Jadi mereka diperbudak di negeri sendiri. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, sistem lembur. Dulu itu satu minggu 14 jam. Sekarang 18 jam. Ya, jadi ini juga dianggap oleh buruh, waktu mereka untuk istirahat dengan keluarga menjadi berkurang. Betul. Nah, yang lainnya yang dirasakan juga oleh buruh dengan undang-undang cipta kerja ini merasakan sebagai suatu hantaman bagi mereka adalah tentang penetapan upah minimum oleh gubernur. Jadi gubernur berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi, tapi dia tidak terlalu konsen terhadap upah minimum yang diterbitkan oleh kabupaten dan kota yang nyatanya berbeda. Ya seperti sekarang misal Jawa Barat untuk 3 provinsi sekian rupiah, tapi untuk Bekasi, Karawang, Sumedang, Subang itu lebih tinggi. Nah ini menjadikan buat mereka semacam suatu kontradiktif. Nah, ada semacam ancaman toh di provinsi aja segitu. Nah, kenapa nanti perusahaan berargumen itu aja nggak dipakai? Yang dipakai bukan yang tingkat kabupatennya. Ini juga ada kerisauan di antara para pekerja itu. Di samping juga outsourcing. Dulu outsourcing itu hanya diberlakukan untuk pekerja yang bukan utama. Artinya satpam atau security ya, cleaning service,
Tapi sekarang sepertinya tidak ada batasan, semua bisa di outsourcing. Pekerjaan utama pun, termasuk misal di pabrik di bagian produksi bisa di outsourcing. Dulu terlarang, itu hanya boleh untuk sifatnya pekerja-pekerja yang bukan utamanya. Nah, sekarang semua boleh di outsourcing tanpa melihat jenis pekerjaan. Nah, ini menjadi kerisauan buat buruh. Makanya tidak heran bila buruh beberapa bulan belakang ini terus demo, tapi sayangnya hasilnya nol. Saya nggak tahu apa memang demonya kurang serius atau ada hal-hal di mana mengakibatkan ini tidak menjadi bahan perhatian karena ada orang-orang tertentu yang udahlah biar demo aja tapi toh sudah diputuskan. Ini juga kan sedih kita. Jadi Kita kan ada wakil rakyat, Bang. ya wakil rakyat dinilai oleh rakyat seperti tidak serius juga memperjuangkan kehendak rakyat. Jadi mereka berteriak minta anggota DPR turun batalkan ini, tapi nyatanya fraksi-fraksi banyak yang tetap tidak bergeming bahwa undang-undang itu tetap berlaku, dan ini sangat menyedihkan sekali. Padahal waktu kampanye dulu ngomongnya beda. Oh, beda. Jadi sekarang kalau di demo pun baik oleh para pekerja maupun orang-orang yang concern terhadap dunia ketenagakerjaan, mereka ada di dalam sepertinya tuli. Nah, ini juga orang mempertanyakan apa komitmen para wakil rakyat yang sekarang lebih banyak berfungsi sebagai wakil partai. Ya. Nah, ini menyedihkan. Jadi rakyat hanya dikasih janji-janji palsu, mimpi-mimpi indah, tapi kenyataan menyedihkan. Padahal kalau kita ingat mereka itu harusnya menjadi wakil rakyat ya. Menjadi wakil rakyat, Yang menjadi rakyat. ya pejuang terdepan untuk bagaimana rakyat kita sejahtera setelah 77 tahun merdeka. Tapi nyatanya rakyat semakin menderita, merana di negerinya sendiri, merasa bangsa-bangsa asing telah ikut campur memperkeruh suasana ini. Apa mereka nggak tahu lupa kalau nanti pemilu mereka nggak dipilih loh sama rakyat. Tapi rakyatnya cerdas banget. Ya, karena masih ada sebagian rakyat yang terpesona dengan beberapa liter beras, uang recehan. Oh, nah, ada bilang, istilah gitu serangan pajar ya? Ya, ini nyata nih. Yang lain kan cuma ngomong, ini nyata. Tapi 5 tahun menderita, dia cuma teriak-teriak. Akhirnya hanya menangis pilu aja di rumah. Ini nasib saya seperti ini. Kira-kira apa, Bang, solusinya supaya masalah ini supaya segera dituntaskan? Ya, para wakil rakyat coba berkaca pada nuraninya, pada dirinya, bahwa mereka duduk di dewan itu atas dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat, ya mereka mungkin masih jadi orang-orang yang tidak bisa datang ke Senayan berkantor. Nah, jadi mereka berkaca, aku duduk di sini atas dukungan siapa. Jadi tidak sekedar bahwa dia duduk dengan tenang tiba-tiba dikirim Nyi Roro Kidul duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, enggak, atas dukungan rakyat. Rakyat siang malam dikejar, diketuk pintu, nih dukung aku, tapi setelah dulu nyatanya cuma senyum-senyum manis saja. Iya, jadi ini himbauan juga buat wakil rakyat ya, bahwa Anda ini yang memilih rakyat ya. Nonsens lah Anda bilang, saya ini kan tugas partai, udah selesai. Begitu Anda menjadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Jadi kami dari UI Watch kembali mengingatkan bahwa masih ada waktu buat Anda-Anda yang terhormat untuk segera mengambil langkah yang signifikan dan berikan contoh kepada rakyat semua bahwa Anda memang pantas untuk dipilih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.